Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana diantaranya langit dan bumi Allah masih memberikan nikmat-nikmatnya, sehingga pada negara yang tidak sedang baik-baik saja ini yang dilanda dengan virus COVID-19, tapi Allah masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk bersama-sama menghidup udara di negara kita ini. Walaupun mungkin pertemuan-pertemuan yang kita lakukan itu kebanyakan di via online. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita atuhkan, kita kirimkan kepada sang revolusioner sejati, dialah baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang membawa manusia dari lembah-lembah kenistaan, lembah-lembah jahiliyah menuju yang namanya puncaknya Bukit Kedamaian. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Prawira, mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Saleo-Leo. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan revalensi infeksi protozoa gastrointestinal pada sapi Bali di lahan basah dan kering di Kabupaten Bandung. Lanjut pendahuluan. Sapi Bali merupakan salah satu bangsa sapi asli Indonesia yang disukai oleh peternak, yang dimana karena sapi Bali ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan sapi-sapi asli lainnya. Adapun keunggulan-keunggulan yang dimiliki sapi Bali yaitu yang pertama, mempunyai fertilitas dan persentase karkas yang tinggi yang mampu dimanfaatkan, serta sapi Bali juga memiliki pemanfaatan pakan yang berkualitas, dan sapi Bali memiliki daya adaptasi sangat tinggi terhadap lingkungan yang kurang baik, namun angka kematiannya itu minim atau rendah. Lanjut, adapun salah satu faktor keberhasilan usaha pengembangan ternak sapi yang dilihat dari aspek manajemennya yaitu faktor kesehatan atau kontrol penyakit, di mana ini salah satu penunjang untuk kita beternak, karena faktor kesehatan ataupun kontrol penyakit sangat diperlukan dalam penanganan atau peternakan di Indonesia. Adapun peran agen, host, dan environment, yaitu yang pertama peranan agen penyakit, di mana salah satu infeksi parasit gastrointestinal disebabkan oleh protozoa yang hidup pada saluran pencernaan. Infeksi ini masih menjadi faktor yang sering mengganggu kesehatan ternak dan mempunyai dampak kerugian ekonomi yang besar. Beberapa hasil penelitian prevalensi infeksi protozoa gastrointestinal pada sapi dilaporkan bahwa ada dua jenis protozoa yang dimana yaitu yang pertama Eimeria auburnensis dan Eimeria bovis. Adapun yang kedua peranan host, di mana ternak sapi sangat mudah terinfeksi oleh penyakit seperti infeksi parasit gastrointestinal, di mana salah satu infeksi parasit gastrointestinal ini disebabkan oleh protozoa yang hidup pada saluran pencernaan. Infeksi ini masih menjadi faktor. Adapun peran environment yaitu faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap prevalensi infeksi protozoa gastrointestinal, yang dimana meliputi perubahan iklim, suhu lingkungan, kelembapan udara, adapun ketinggian suatu wilayah, dan potensi curah hujan dan kondisi tanah. Adapun penyebab revalensi infeksi protozoa gastrointestinal pada sapi Bali di lahan basah dan kering, di mana faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prevalensi infeksi protozoa gastrointestinal diantaranya itu adalah umur hewan, jenis kelamin, kondisi fisiologis dan imunitas hewan, pencernaan oleh parasit, manajemen pemeliharaan termasuk pengobatan dan sistem pemeliharaan sanitasi, dan kepadatan populasi, distribusi geografis, serta kondisi wilayah. Itu adalah beberapa salah satu penyebab infeksi protozoa gastrointestinal pada sapi Bali. Sudah selesai. Jadi mungkin itu saja sedikit penjelasan singkat mengenai prevalensi infeksi protozoa gastrointestinal pada sapi Bali di lahan basah dan kering. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi manfaat dan dapat menambah sedikit wawasan dari teman-teman. Saya Muhammad Adnan Prawira pamit undur diri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.